وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومزيد على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Hadirin hadirat jemaah sekalian, ahibati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan dalam ketaatan, kesehatan dalam ibadah kepadanya. Setelah bersujud kepada Allah dengan fardu subuh, kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Setelah kurang lebih 3 bulan saya rindu juga sama jemaah Al-Munawwarah ini, nggak bisa nyebrang ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah telah izinkan kembali. Ala kulli hal, apapun keadaannya, mudah-mudahan kita semua terus diaktifkan Allah dalam segala kebaikan, ketaatan dan amal soleh sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak memperbanyak muqaddimah. Bahasan kita masih babu min sifatil jannah, bab tentang sifat-sifat surga. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk punya semangat dalam ikhtiar menggapai surga Allah, salah satu cara efektif memang selalu menghadirkan deskripsi tentang surga itu sendiri. Kita itu akan terus mendapatkan tasji', motivasi terhadap sesuatu kalau sesuatu itu tergambar dengan sangat baik dalam pikiran kita. Semakin jelas target sesuatu itu, maka akan semakin datang giroh untuk betul-betul memburunya. Nah, kita sudah banyak membahas tentang surga, tapi memang harus terus kita kuatkan gambaran kita tentang bagaimana kondisi surga atau kabar-kabar surgawi dari Nabi ataupun dari ayat-ayat Al-Quran, agar semangat kita memburu surga Allah, pulang kampung masuk ke sana, itu terus meningkat, bahkan semakin hari semakin ziyadah, semakin punya tambahan. Itulah yang akan menjadi motivasi kita untuk melakukan amal soleh, baik segala macam bentuknya, solat, zikir, baca Quran, solawat, bersedekah. Semua itu kalau dengan tasawur, ya, gambaran tentang surga, rasanya ada spirit lebih untuk melakukan segala kebaikan tersebut. Nah, apa saja secara garis besar, dan Anda harus ketahui, di surga itu nggak ada lagi taklif ibadah. Makanya ketika ada seorang hamba Allah, ahli surga itu, dia sujud lagi, sujud lagi, sujud lagi, maka Allah suruh malaikat bilang sama mereka, ya ibadallah, irfa'u ru'usakum. Wahai hamba-hamba Allah, Allah perintahkan kalian angkat kepalanya, enggak usah sujud terus. Kalau di dunia disuruh sujud yang lama, tapi di surga enggak usah sujud terus. Kenapa? Kata Allah, wa hadza laisa maudhi'in ibadah. Surga ini bukan tempat ibadah, enggak ada beban lagi. Jadi kalau ada orang yang pengen sholat, pengen sujud, pengen ruku, pengen zikir di dalam surga, itu lantaran dia rindu saja, tidak ada lagi pembebanan. Jadi Bapak Ibu ahibati fillah, tugas pengabdian kita ya masa umur ini. Nanti kalau di sana kita cuma mengambil natijah, hasil panen kita, apa yang kita tuai, apa yang kita tanam,
kebaikan apa yang kita mulai di sana tinggal ambil aja. Bi ghairi ikhtiar, tanpa usaha. Di surga itu nggak ada usaha, Pak. Karena usahanya udah di dunia nih, amal soleh. Jadi jangan terbebani, saya jadi hamba Allah akan ibadah selama-lamanya. Enggak selama-lamanya, selama hidupnya. Kalau hidupnya udah habis dan dia sukses, wa fil jannah laisa min maudhi'in ibadah. Di surga itu bukan tempat ibadah lagi, tempat Anda memanen hasil ibadah di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, di surga itu semuanya enak, nggak ada yang nggak enak. Makanya dalam surah Yasin apa? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu kesibukannya apa? Enak semua. Fi syughulin fakihun, dalam kesibukan yang enak-enak. Ini kalau saya baca beberapa tafsir luar biasa. Fi syughulin fakihun, penghuni surga itu dalam kesibukan yang enak-enak. Salah satunya apa? Salah satunya adalah makan sampai bertahun-tahun. Mohon maaf ya, sampai diberikan oleh Allah dengan istri-istri bidadari surganya, dengan istri-istrinya di dunia yang reoni lagi di surga. Dia sibuk ya, karena apa? Laki-lakinya diberikan kekuatan mi'atu rajulin, 100 laki-laki, dan perempuannya ketika dia bertemu dengan suaminya melakukan sebuah nikmat yang Allah berikan, itu akan diperbaharui lagi. Jadi dia akan menikmati istrinya dulu, perawan terus setiap hari. Coba. Ada lagi tafsiran yang lebih luar biasa, cuma rasanya enggak didedahkan semua tuh agak luar biasa. Takutnya ya ada hal-hal yang kelihatannya bahasanya agak kurang enak gitu ya. Tapi intinya saking dahsyatnya sampai hal-hal begitu disebutkan. Enggak ada yang enggak enak di surga itu. Makanya kemarin saya pernah di Tanjung Pinang ditanya, kalau gitu Ustaz nanti istri ketemu lagi enggak sama suaminya? Ketemu, ayatnya itu surat Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangannya, tuh lihat, hum wa azwajuhum. Jadi nanti bapak sama istri reuni di surga, Pak. Ibu juga sama bapak nanti ketemu lagi, jadi pasangan surgawi namanya. Dan bukan cuma ketemu, duduknya enak-enak di atas dipan-dipan. Itu lambang sebuah kesejahteraan. Hum wa azwajuhum 'alal araik. Mereka bersandar di atas dipan-dipan. Muttaqiun, muttaqiun tuh duduk bersendernya ahli surga, namanya ittika. Ittaka'a yattaki'u muttaki'un, itu namanya ittika, orang yang nyendernya orang ahli surga, nyendernya enak banget. Pokoknya gimana posisi nyender terenak sambil bersandar, itulah posisi ahli surga. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Buat mereka ahli surga fakihah, segala jenis buah. Itu yang tadi saya bilang, buahnya dikasih ke Anda di surga bi ghairi ikhtiarin, tanpa usaha. Anda pengen beli durian pakai duit. Saya nggak pakai duit Ustaz, saya punya kebun. Anda harus nunggu dia jatuh, usaha. Saya punya kebun durian, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya kau punya pohon durian, harus ditungguin dia jatuh. Tapi kalau di surga nggak pakai ikhtiar. Dia bisa makan dari arah mana saja, itu pohonnya, dahannya turun sendiri. Itu disebut Allah, dijadikan rendah. Qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an
hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaniyah. Dahan-dahannya dibikin daniyah, rendah, supaya apa? Penikmatnya gampang, pengen durian, tiba-tiba ada. Kenapa? Walahum ma yadda'un, kata Allah dalam surat Yasin. Buat mereka, apa yang baru mereka mau udah ada. Itulah kesejahteraan sejati. Makanya kalau pengen sejahtera, sukses di surga nanti, Pak. Sekarang kerja keras, beramal. Supaya apa? Salamun qawlan min rabbir rahim. Mau dapat itu kan? Itu salam dari Allah. Min rabbir rahim, dari Rabbmu yang maha pengasih. Apa kata Allah? Salamun, sejahtera kalian, hei min ahlil jannah, sejahtera kalian penduduk surga, tuh kata Allah. Salamun qaulan, itu adalah perkataan mir rabbir rahim, bukan malaikat yang memberikan tahniyah. Yang memberikan ucapan selamat itu salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi di surga itu nggak ada yang nggak enak. Kita sudah bahas kemarin 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, nggak ada pipis, ya. Sesungguhnya ahli surga itu la yabulun wala yatagoyatun, tidak BAK, tidak wala yatagoyatun, enggak goit, tidak BAB. Kenyang aja enggak ada, Pak. Kenapa kenyang enggak ada di surga? Karena kenyang itu limited kenikmatan. Anda makan enak jadi enggak enak ketika apa? Kenyang. Di surga limitednya diangkat jadi unlimited. Di surga itu. Ini memang harus dibayang-bayangkan, gimana ya? Saya makan paling enak nasi padang di Batam aja 2 piring udah muak. Makan steak yang mahal 20 juta 3 porsi udah muak. Wagyu A6, Masya Allah ya. Tapi di surga itu apa? Batasan nikmatnya dicabut oleh Allah. Makanya mereka itu ya wala yabulun, tidak pipis, tidak BAB. Yang ada cuma apa? Sendawa, kan saya bilang kemarin dalam hadis. Sahabat kan nanya, terus gimana ya Rasulullah proses metabolisme makanan? Kata Nabi, nanti keluar dari keringatmu yang berbau misik, cuman sendawa masih ada. Kenapa? Karena sendawa nikmat. Di dunia aja kalau sendawa enak kali, di surga masih ada itu. Tapi pipis nggak ada. Mudah-mudahan kita semua nanti ketika mati pensiun pipis dan buang air besar, pensiun. Nanti di surga nggak kenal lagi, insya Allah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kondisinya yang paling terbaik. Ini sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dia meriwayatkan dari Rasulullah, inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga itu subbanun jurdun murdun, muda terus, ya, halus terus kulitnya. Kenapa? Kenapa dibilang jurdun murdun? Enggak ada kata keriput. Setiap pekan dikasih pasar. Yang pengen ya overmake wajahnya, pengen ganti wajahnya, ini tuh gantengnya pengen model lain, model timur, dikasih pasar, tinggal ganti gonta-ganti wajah. Sekarang wajah nih yang tak seberapa dirawat-rawat juta-jutaan nih duitnya keluar ya Bu. Di sana itu subbanun jurdun murdun, muda terus. Kemudian buat laki-lakinya bersih. Laisa lahum syi'run illa fir ra'si. Nanti di sana tidak ada bulu-bulu yang lain kecuali yang ada di kepala.
wal hajibin wal ahdabi al ainaini, dia akan putih terus kulitnya, tidak kenal keriput. Wala ibtun ala tuli Adam, nanti ukuran ahli surga adalah sebesar ukuran Nabi Adam alaihissalam. Berapa? Situna dhira'an, 60 hasta, segede masjid nih, besar. Wa ala maulidi Isa bin Maryam, umurnya sebagaimana kelahiran Isa bin Maryam, thalathah wa thalathina sanah, umur ahli surga semuanya 33 tahun forever. Berarti nggak ada ulang tahun, nggak ada. Kalau ulang tahun tua Anda. Mau ulang tahun di surga jangan. Ulang tahun tuh bikin tambah tua. Iya, makanya kalau ada orang senang-senang nih sekarang ulang tahun milad ya, nyanyi. Ya selamat ulang tahun, semoga ya semoga panjang umur, kan gitu orang nyanyinya ya. Kalau saya bilang semua selamat pendek umur, karena makin habis kan durasinya. Tapi di surga itu nggak ada. Anda akan 30 salasah wa salasina sanatan, 33 tahun. Itu usia ibu lagi cakep-cakepnya tuh 33. Bapak lagi ganteng-gantengnya 33 tuh Pak, gagah. Nah, itulah diberikan keadaan seperti itu. Baidul alwan. Nah, baidho itu artinya putih, kulitnya putih terus, nggak perlu skincare tuh, bayangin. Khadrat thiyab, sering memakai baju warna hijau, tuh, di antara baju hijau. Ya. Jadi diberikan baju yang indah. Yadau ahaduhum ma'idatan baina yadaihi, setiap hari di depan matanya ada maidah, hidangan-hidangan yang yadda'un, apa yang mereka pengen. Ya, makanya dalam surat Yasin itu walahum fiha fakihatu walahum yadda'un, buat mereka di surga ada buah-buahan apa saja yang mereka ingin. Bukan mereka minta, belum diminta baru kepengen udah nongol coba. Karena kalau ayatnya apa yang mereka minta walahum ma yas'alun, tapi ayatnya walahum ma yadda'un, baru kepengen minta udah nongol itu makanan-makanan yang diberikan bagi ahli surga. Fayaqbalu ta'irun, ya, maka satu hari akan datang sebuah burung besar, ya, fayaqul, kemudian burung ini menghampiri dia. Jadi burung ini salah satu makanan daging yang akan dinikmati ahli surga. Dan burungnya coba, kalau di dunia Anda harus ternak dulu, Anda punya sendiri, Anda harus sembelih dulu. Itu pas mau sembelih lari-lari dia. Tapi di surga burungnya datang lagi, dari terbang nyamperin kita. Bahkan dia nawarkan dirinya. Dalam riwayat Ibnu Abbas ini apa kata si burung? Ya wali Allah, wahai wali Allah, amma inni qad syaribtu min aini salsabil. Jadi di sana ada tempat mata air namanya mata air salsabil. Setiap makhluk yang minum di sana segar dagingnya. Jadi kalau burung minum di sana maka dia akan menjadi daging paling premium yang pernah dirasakan. Datang si burung ini bilang sama, wahai wali Allah, karena dia wali Allah, ahli surga, aku sudah minum tadi di muara air salsabil, ya, sekarang kamu mau makan saya, makan saja, setengah maswi dengan goreng, yang setengah diolah dengan yang lain. Tuh lihat, kita kalau makan bebek aja tanya mau digoreng apa dibakar Pak. Rupanya di surga menu-menu itu disediakan. Ya. Wa akaltu min thimarin kadza, aku sudah makan buah ini. Jadi buah surga itu dimakan oleh burung sehingga burungnya itu menjadi enak sekali.
ta'mun ahadun janibin matbukhun wa ta'amul janibil ukhra mashwi. Mashwi itu goreng, matbukh dimasak. Jadi ada makanan yang digoreng, ada yang ya daging-dagingnya itu dengan metode lain, mungkin yang direbus, yang disetim. Jadi disediakan semua yang Anda suka. Fayakulu minha masya Allah, dan mereka akan makan terserah sampai kapan mau, bukan sampai kenyang, karena kan kenyangnya nggak ada. Kalau dikasih kenyang Anda berhenti langsung, 3 ekor udah nggak, los sampai bosan sendiri makan tuh, ya nggak tahu rasa bosan tuh ada nggak di sana ya, mana ada. Nah, di surga nggak ada rasa bosan ya. Kemudian ahli surga itu fi asabi'ihim asyrata khawatim, di setiap tangannya dikasih cincin. Nah, ya, setiap tangannya dikasih cincin. Setiap cincin ya itu ada tulisannya. Nah, di dalam riwayat Ibnu Abbas ini di ya maktubun alal awal, kata Ibnu Abbas itu yang pertama, cincin pertama tertulis kata-kata salamun alaikum bima sabartum. Ya, salamun alaikum bima sabartum, ini dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 24. Cincin pertama tulisannya salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kamu, ini buah kesabaran kalian. Tuh. Jadi masuk surga itu kan butuh sabar, Pak. Anda pengen dengar kajian gini, meniti pahala supaya masuk surga, kan sabar. Kalau nggak sabar langsung pergi, bubar. Sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Cincin kedua, apa bunyinya? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke dalam surga bisalamin, dengan sejahtera, aminin, dengan rasa aman. Bayangin, punya nikmat dan aman. Di dunia Anda punya duit banyak, merasa nggak aman, makin banyak rampok mau datang ke rumah. Makin banyak duit, makin banyak penipu tiap hari datang. Kan gitu, Pak. Nggak ada rasa aman. Tapi di surga sejahtera dan aman. Wah, nanti dicuri pula harta saya sama teman saya. Temanmu nggak ngurusin kamu, dia sibuk dengan nikmatnya. Mana ada ahli surga hasad? Hasad aja nggak ada. Saya pekan lalu ngisi di kantor pajak, ada yang nanya, Ustadz di sana ada iri nggak? Apa yang mau diirikan? Ahli surga itu. Ya, udkhuluha bisalamin aminin. Mudah-mudahan tuh ayat kata-kata nyambut kita. Masuklah kalian dengan sejahtera, dengan aman. Yaitu cincin kedua. Cincin ketiga tulisannya apa? Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah, termasuk itu ayat surat Az-Zukhruf. Wa tilkal jannatul lati, yang demikian itu adalah surga. Urithumuha, yang diwariskan, dikasih kepada kamu. Sebab apa? Bima kuntum ta'malun, sebab apa yang telah kau amalkan di dunia, kau perbuat. Jadi surga itu yang enggak gitu-gitu tiba-tiba datangnya, buah kesabaran, kesungguhan kita. Taat itu kan ada lelahnya, Pak, tapi nanti ada buahnya, tenang aja, sabar aja. Ya. Makanya ahli surga itu akrab dengan kata-kata sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, iya. Nah, ini dia. Rufi'at ankumul ahzan wal humum. Ya. Ada tulisannya, fulan kau ahli surga, telah diangkat darimu rasa sedih dan gelisah. Jadi di surga nggak ada lagi rasa. Telah rufi'at, sudah Allah angkat. Yang kelima, albasnakum al-hula wal hululi fis-saya, akan dipakaikan perhiasan dan pakaian-pakaian yang indah.
Yang keenam, ya, sebagaimana tadi dibacakan Ustadz kita, Ustadz Wahab, ya, dalam surat Ar-Rahman, salah satunya apa? Hurum maqsuratun fil khiyam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bidadari menunggumu di kemah-kemah. Hurun, hur artinya bidadari. Nunggunya mana? Di kemah. Bidadarinya kami atau bukan? Kata ibu-ibu. Iyalah. Dan yang lain. Dan yang lain. Jangan cemburu bu, jangan cemburu. Tenang aja, ibu jadi ratunya. Kalau ibu tak kasih izin tak boleh. Ya. Insya Allah ya. Zawwajnakum bihuril ain. Kamu akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari bermata jeli. Ya. Di cincin ketujuh ada apa? Ada ayat Allah lagi, surat Az-Zukhruf ayat 71. Apa bunyinya? Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Wahai ahli surga, di dalamnya ma tashtahil anfus. Apa yang diinginkan jiwa, yang diinginkan hati, semuanya ada. Wa taladzul a'yun, matamu pun puas. Jadi puas batin, lahir, mata, semuanya dipuaskan oleh Allah. Ya. Yang kedelapan, kita dibersamakan dengan para nabi. Ya. Rafaqtumun nabiyyina was-siddiqin. Kamu akan bersama, berteman dengan para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Jadi nanti kalau pengen dengerin kisah Nabi Musa live dari Nabi Musa, jumpa di surga. Ya Musa, kami pengen lihat engkau melawan Fir'aun, gimana? Diceritain Nabi Musa. Sekarang yang nyeritain ustadz sama ulama melalui Quran. Nanti bisa live streaming. Aha. Mau ketemu Nabi Ibrahim, live streaming. Nggak lagi pakai baca di buku, di kitab, di ayatnya, langsung nanti dia ceritakan. Karena apa? Rafaqtumun nabiyyina was-siddiqin. Itu yang ke-8. Yang ke-9, sartum syabbanan la tahramun. Kamu akan muda terus dan tidak akan pernah menua. Ya. Yang terakhir, yang ke-10, di cincin yang ke-10 bertuliskan sakantum fi jiwari man la yu'adzil jiran. Kamu akan bertetangga dengan tetangga yang gak akan pernah menyakiti tetangganya. Kalau di dunia semahal-mahal apapun beli rumah, seklaster-klaster hebat apapun, pasti ada aja tetangga yang ganjel. Ya. Udah baik, masa kasih tetangga? Daun-daun jatuh kita sapu, salah aja. Nah, tapi di surga la yu'dzil jiran. Kamu akan dapat tetangga yang gak pernah menyakiti tetangganya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kenikmatannya sendiri. Biasanya kalau di dunia bertetangga berkelahi itu apa? Karena ngelihat nikmat di tetangganya tak senang, dia iri. Itu biasanya seperti itu. Ya. Karena itu qala al-faqih Syekh Abu Lais Ats-Tsamarqandi, penulis kitab Tanbihul Ghafilin, mengatakan man arada an yanala hadhil karomat, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, fa'alaihi an yudawi ma'ala khamsati asya'a, maka hendaknya dia mengikhtiarkan 5 perkara. Nah, ini dia konklusinya Bapak Ibu. Ya. Kata beliau, kalau semua tadi nikmat itu kepingin, kamu harus lakukan 5 perkara. Cukup nggak waktunya? Berapa menit lagi? 3. Ya, coba saya singkat ya. Yang pertama, kalau pengen jadi ahli surga, an yamni anafsahu min jami'il ma'asi. Tahan diri dari segala maksiat. Maksiat itu yang bikin gagal pulang ke surga.
Jadi yang pertama, kalau pengen dapatkan hadhil karomat, kata muallif, dapatkan kemuliaan ini, yang pertama, tahan diri dari segala hawa nafsu yang membuat kita maksiat. Karena dalam surat An-Nazi'at apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang mampu menahan nafsunya dari hawa nafsu yang buruk, wa nahan nafsa anil hawa, nahan dan menahan nafsunya, apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, nanti pulangnya ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, an yardiya biyasiri minad dunya, ridho kalau Allah kasih dunianya tidak begitu banyak, ya. Karena apa? Karena ini bukan tujuan, dunia itu hanya keperluan, bukan tujuan. Orang ahli surga itu dia nggak terlalu sibuk dengan tempat sementara, dia akan sibuk dengan investasi selamanya. Jadi kalau dikasih banyak, alhamdulillah bersyukur. Dikasih pas-pasan, dia ridho. An yardiya biyasiril minad dunya, ya. Yang ketiga, an yakuna harisan ala ta'at. Kalau kamu mau jadi ahli surga, semangat dalam melakukan segala bentuk ketaatan, sholat, ngaji, kajian, zikir, sholawatan, bermajlis, dan apapun yang lainnya. Yang keempat, an yuhibbas salihin wa ahlal khair, cintai orang-orang soleh, orang-orang baik, karena nanti kamu akan kumpul sama mereka di surga. Walaupun kita baru belajar baik nih, macam saya baru mau belajar baik, ya udah deket-deket sama orang baik, cintai mereka, mudah-mudahan nanti bareng. Yang terakhir, ya, an yakthurad du'a, perbanyak doa, an yarzuqahul jannah, mudah-mudahan Allah berikan rizki, ya, diberikan surga. Dan saya tutup kajian subuh hari ini, pagi hari ini, dengan sebuah hadis. Nabi mengatakan apa? Dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Man sa'alallah jannah thalatha marrat, barang siapa meminta kepada Allah surga 3 kali setiap habis sholat atau setiap pagi petang, maka surga akan berkata kepada Allah. Kalau anda minta dia, surga akan berkata, apa kata surga? Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam aku. Ya, wa man istajaru minan nar thalatha marrat, barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dariku. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi memang sunnahnya itu Pak, kalau mau minta surga neraka diulang 3 kali. Karena dalam hadis, man sa'alal jannah thalatha marrat. Doanya bebas, Bapak mau yang apa aja, yang penting diulang 3 kali. Kalau yang masyhur, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ulang lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini diajarin ulama kita, panjang kali. Mau yang singkat, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Makanya para imam itu, para ulama kita sering berdoa 3 kali, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. 3 kali kita minta, neraka akan bilang, ya Allah jauhi dia, lindungi dari aku. Surga kita minta 3 kali, kata surga apa? Ya Allah masukkan ke dalamku. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan membuat semangat kita yang lebih tinggi lagi dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Demikian, yang ingin bertanya saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar ceramah gini Pak Ustaz.
ketika apa tadi Pak Ustadz juga sampaikan, ketika kita di surga itu kita sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, di dunia ini kan ketika kita mendengar tausiah seperti ini kan taman-taman surga nih Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz, ketika di antara kita ini ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka. Dan ketika itu kan saya pernah dengar ceramah, ketika kita masuk surga kita mencari teman-teman kita yang biasanya seperti apa acara sekarang ini tidak ada di surga. Kemudian kapan waktunya itu Pak Ustadz kita akan mencari teman-teman kita tadi? Baik. Ya. Jadi ada nanti satu sesi yang para ulama mengatakan itu hari bisa di hari mizan, timbangan. Saat ditimbang itu kan diputuskan mana neto dan bruto yang lebih banyak. Kalau dia beriman dosanya banyak, masuk surga juga, tapi dibakar dulu. Ada yang namanya yaumul qadha. Yaumul qadha itu diadili kita. Ya. Nah, diadili diantaranya adalah kisos juga. Kita dituntut dengan interaksi sesama. Misalnya Anda punya kucing, Anda lihat kucing, ditendang. Itu nanti dituntut di akhirat. Anda punya piaraan disakiti. Tapi kalau Anda punya kucing dikasih makan disayang, dia kasih syafaat. Syafaat itu kan artinya pertolongan. Dia waktu di dunia nggak bisa ngomong, meong, meong, meong. Tapi di surga dia akan bilang, ya Allah dia kasih saya makan. Itu bisa jadi syafaat. Termasuk diantaranya syafaat bin ikhwan, dari saudara-saudara dalam ketaatan. Ya, makanya dalam hadis, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ahli hadis tentang kesohihannya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tidak, tapi berteman dengan orang soleh itu sudah sabat dalilnya. Nanti orang-orang itu akan memberikan syafaat ketika kawannya ini pendapatan pahalanya tidak dominan sehingga dia harus dipanggang dulu di neraka. Mungkin ada dosanya yang nggak diampuni beberapa. Tiba-tiba kawannya ini mau masuk surga bilang, loh ini kan pengajian bareng-bareng. Ya, kok dia nggak ada di sini? Saya ingat dia ada di sebelah saya. Ya, mungkin ada dosa di belakang dia nggak tahu kan. Maka temannya akan meminta, ya, kamu mau kasih syafaat buat dia? Iya ada. Makanya syafaat dari teman itu ada, ya. Syafaat dari Quran itu ada, dari hewan yang kita interaksi dengannya itu ada. Dan ya, ketika dia sudah hampir terjerembab ke neraka, makanya di pinggiran lembah neraka dia diangkat lagi. Kenapa? Kenapa? Itu temanmu manggil. Karena apa? Karena dia mencintai orang-orang soleh dan dekat dengan mereka. Makanya ini harus kita akrabkan, ya. Nah, ini terjadinya ketika pengadilan Allah, ya, ketika ditimbang-timbang amal kita itu semua. Makanya di dalam surat Ali Imran tuh ada ayatnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ya, saat engkau sudah ada di pinggiran neraka, sebentar lagi mau masuk, tapi rupanya ada pertolongan syafaat dari temannya, fa anqadhakum minha, kamu ditolong darinya. Syafa hufratin itu udah neraka nih Pak, masuk dalam, dia udah di pinggirnya. Rupanya ada ketika hari syafaat itu dibuka oleh Allah, teman yang ngasih syafaat, ya Rabb fa innahu jalisan ma'i, dia duduk sama aku di majelis ilmu, betul dia pernah sama-sama aku ikut bagi-bagi sedekah, walaupun dia nggak sedekah mungkin, dia cuma ikut-ikut, tapi rupanya syafaat dalam kebaikan ini berguna. Makanya selalu ustaz-ustaz bilang, kalau nggak jumpa saya di surga tolong panggil saya gitu ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Nanti ini jamaah Munawarah saling manggil nih. Tapi insya Allah langsung bablas semua ke surga ya. Amin, amin ya Rabbal. Ya itu, ada lagi? Silakan. Adapun urutannya ya, yang pasti mahsyar dulu ya. Ada yang mengatakan paling terakhir itu jembatan Sirat. Ini ada namanya yaumul qadha pertama. Ya, waktu di mahsyar itu kan amalan kita itu kan belum ditimbang.
berat kotor, ikhlas tidak ikhlas belum ditimbang. Nanti ditimbangnya itu di yaumul qadha, hari persidangan. Itu ditanya niat kamu apa. Kamu ikut bersedekah 5.000 karena apa? Itu semua ditanya. Kamu ikut pengajian karena apa? Semuanya ditanya. Kalau nggak ikhlas, nggak bisa dapat. Kalau ikhlas lolos. Ya, yang lolos itulah sisanya ditimbang nanti. Setelah udah nih kebaikannya udah, yang ikhlas diambil, yang nggak ikhlas dihapus, baru ditimbang antara pahala dan dosanya. Nah, para ulama khilaf entah urutan yang mana, karena tidak pernah ada yang merasakan kan, semua cuma dari dalil-dalil, dan nggak pernah ada yang mengalami. Dan urutan itu nggak begitu penting buat kita, yang penting kita punya bekal sekarang. Nah, jadi seperti itu. Termasuk tadi ya, ada yaumul qisas, yaumus syafa'ah. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz izin bertanya. Seperti kita ketahui surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya Ustaz. Nah, pertanyaan saya, contohnya misalnya saya di tingkat bawah nih, insya Allah. Orang tua saya di tingkat atas. Itu bisa nggak saya berkunjung ke orang tua saya yang ada di surga di tingkat atas? Mungkin karena saya kangen sama orang tua gitu, saya pengen berkunjung ke surga yang di tingkat atas, itu bisa atau enggak Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ketemu keluarga itu ayatnya ada dalam surat Al-Insyiqaq. Ya. Kata-kata ahli dalam Al-Quran itu kan bisa aja istri, bisa aja keluarga besar. Ya. Ayatnya apa? Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan, dia akan dihisap dengan hisap yang ringan, dan dia bisa kembali kepada keluarganya dengan bahagia. Kalau tadi ayat surat Yasin, ya kan? Wahum wa azwajahum. Azwaj dari kata zauj itu pasangan, tapi kalau ahli, bisa saja ahli keluarga itu termasuk seluruh keluarga usroh kita. Ayatnya udah jelas, dan saya sama sekali nggak meragukan itu. Kita bisa bertemu selama kita sama-sama statusnya min ahlil jannah. Tapi kalau satunya min ahlin nar, pengen ketemu ahlil jannah, itu halusinasi namanya, nggak akan bisa tercapai. Karena fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, mereka nggak akan bisa keluar. Tapi kalau sesama ahli surga, kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali dengan keluarganya masrura, bukan cuma kembali, sama-sama berbahagia. Insya Allah segala yang kita anggap bisa di surga lebih bisa lagi, lebih dahsyat lagi. Segala yang kita anggap hebat aslinya lebih dahsyat. Makanya kata Nabi, yang disampaikan tentang surga nggak bisa mewakili, karena surga itu terlalu hebat untuk dideskripsikan. Apa kata Nabi? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Surga itu nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, nggak pernah terbersit dalam hati manusia. Nikmatnya itu unbelievable lah pokoknya, nggak bisa, sangat hebat. Apalagi cuma ngembaliin sama orang tua. Tapi insya Allah dua-duanya di tingkat tinggi nanti Pak, jangan di bawah. Ya, gitu. Ada lagi? Silakan. Ya. Iya, mikrofonnya boleh dioper ke situ, Pak. Saya mau tanya tentang soal surat Yasin Ustaz, kalau tidak salah ayat 55 atau 52 itu tentang orang yang mati itu sebenarnya dia tidur katanya kan. Dia terkejut ketika hari kiamat, siapa yang membangunkan saya dari mimpi, begitulah kira-kira tafsirnya Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah betul begitu? Sudah itu bagaimana azab kubur yang dalam ayat lain diceritakan, itu ada azab kubur, dan itu
Fir'aun bagaimana dia menjalani azab kubur, sementara fisiknya kan tidak hancur, Ustaz. Baik, ayatnya itu qalu man ba'athana min marqadina, gitu kan? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka akan berkata, qalu man ba'athana, siapa yang membangunkan kami mim marqadina. Bukan min naumina, mim marqadina, dari tidur kami ini. Maka yang pertama, ini bisa diterjemahkan dengan beberapa kata, marqadina. Ya. Karena kalau yang tidur jelas-jelas tidur min naumina, tapi enggak ayatnya. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan ada dua. Yang pertama, ketika sangkakala pertama ditiup kan terjadi kiamat, ya. Kemudian nanti malaikat Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua, mereka dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan itu diberi kesempatan tidur. Sebelum kiamat kan mereka diazab kubur nih, orang kafir Fir'aun. Terus sampai ditiup sangkakala kiamat kubro. Sekarang kan lagi diazab nih Fir'aun nih, laknatullah alaih. Dia diazab kubur tapi nggak tidur. Nanti ketika sangkakala yang pertama ditiup, kemudian hancur seluruh dunia, baru ditiup. Ini kronologisnya dulu pernah kita sampaikan, ya, saya sampaikan. Baru semua makhluk mati, sampai paling terakhir mati itu malaikat maut. Malaikat maut yang terakhir mati. Setelah mati semua baru Allah berfirman, mana raja-raja dunia? Setelah itu Allah bangkitkan Israfil, suruh dia tiup sangkakala kedua, kemudian dibangkitkan. Nah, saat dibangkitkan itu Allah berikan kesempatan tidur sebentar, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi tidurnya sebentar, dalam rangka persiapan dia dibangkitkan dan diarahkan ke padang mahsyar. Disitulah yang disebut mim marqadina, dari tidur kami. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, tidur itu maksudnya dikirain orang nampaknya seperti tidur. Makanya orang kafir aja sering mendoakan, dikiranya tidur tuh istirahat kan. Mereka kalau orang mati sama-sama mereka bilang apa? Rest in peace, katanya kan. Istirahat dalam kedamaian. Kalau dalam kita enggak, 7 langkah ditinggal tanya. Maka tidur itu orang mati dianggap orang yang masih hidup itu kayak orang tidur, padahal enggak tidur gitu. Itu dua penafsiran. Tapi saya lebih kuat yang pertama, bahwa ada setelah Israfil meniup sangkakala yang kedua, sebelum dibangkitkan mereka ditidurkan dulu sesaat, sebentar saja, sebelum nanti dibangkitkan, telanjang dibawa ke padang mahsyar. Itu ayat dari mim marqadina, ya. Kebetulan memang saya mengajar kajian tafsir juga di kantor-kantor, jadi saya ingat betul-betul yang Bapak tanya. Pernah pertanyaan 3 orang dari jemaah yang lain, jadi seperti itu kira-kira. Ada lagi? Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, kita sering mendengar di ajaran kita untuk berdoa memohon surga yang terbaik. Contohnya surga Firdaus, Ustadz, ya. Saya yang ingin saya tanyakan, ketika kita berada di surga yang terbaik, surga Firdaus, apakah memang kita diberi kesempatan untuk melihat ataupun menatap wajah Allah, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu nikmat terbesar akhirat adalah, ya, bisa melihat wajah Allah. Tapi catatannya ala kaifakana, dengan caranya hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita bilang bisa melihat wajah Allah, ada kata wajah, bahaya, nanti bisa dianggap berarti Allah itu berjisim. Jadi akidah tajsim pula, nanti bahaya. Ya, melihat wajah Allah itu entah bagaimana, indahnya lah, ciptaannya lah, singgasananya lah, ya, atau apapun, ya. Makanya itu termasuk nikmat yang para ulama sepakat, ya, bertemu Allah, dihadapkan dengan Allah, bisa melihat Allah. Cuman ala kaifakana, gimananya saya pun tidak berani menjelaskan. Para ulama juga membatasi itu supaya tidak kita terjerumus dalam akidah tajsim, menganggap Allah itu punya bentuk dan yang lain-lain. Tapi itu nikmat yang betul-betul nomor 1 di akhirat, ya.
Makanya banyak ayat-ayat yang mereka dihadapkan kepada Allah gitu, dihadapkan kepada Allah, dihadapkan kan berarti ya entah dekat, entah melihat, wallahu alam ala kaifa kana. Banyak ya. Makanya dalam salah satunya surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika kamu lihat orang-orang pendosa itu diseret kepalanya, menunduk di sisi Tuhannya, di sisi ya. Berarti kan di sisi Tuhannya di akhirat itu dekat dengan Allah. Cuman bagaimana kaifiatnya la tus'al, tidak dipertanyakan dan tidak dijelaskan. Cukup? Ada lagi? Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.